anak yatim, dan jangan lupa bahan bakarnya ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, beberapa kali saya jemput tamu-tamu RDAY di bandara ya, yang dari luar kota. Welcome to my channel, Zafatomudai. Tapi untungnya nih tamu waras ya. Bener Pak, Bu, jauh. Ada yang datang dari Lombok, kemarin pernah ada yang dari Makassar, baru-baru tadi jemput dari Medan. Mana Ibu dari Medan? Ada nggak? Nggak ada? Oh, masih bobo kayaknya tuh. Ya, macam-macam lah dari berbagai macam daerah. Saya tanya, Pak, Bu, kok tetap maksain datang? Kan saya pengen ikut ijab sama anak yatim, Mas Regi. Alhamdulillah, sebenarnya dari 2 tahun yang lalu saya udah nyimak RDAY dan udah banyak yang terkabul. Nah, baru ada kesempatannya sekarang. Walau Pak Hajinya belum hadir nggak masalah, yang penting kan anak yatim ada terus. Wah, ini nih waras nih ya kan. Jadi emang bener-bener menyerap, memahami apa yang disampaikan Pak Haji. Sebisa mungkin Bapak Ibu ya, mau ada nggak ada Pak Haji nggak peduli, yang penting ijab jalan terus ya. Bapak Ibu ikut doa dan ijab gitu. Jadi yang ngabulin kan Allah ya. Untungnya ya, ilmu RDAY itu antar kota, antar provinsi, lintas pulau, bahkan lintas negara ya. Ada juga nih tamu RDAY yang dari Hong Kong. Mana ada nggak yang dari Hong Kong, Bu? Hadir nggak malam hari ini? Ah, tuh si Ibu siapa Bu namanya, Bu? Ah, Bu Ria ya. Ibu Ria kerja di Hong Kong, rumahnya di Medan. Kemarin ya Bu ya, saya jemput ya. Kemarin datang ke RDAY ya, alhamdulillah udah praktekin juga. Sebelum dipraktekin nyimak. Jurus yang paling manjur adalah ya, gimana nih buat para penonton nih yang lagi nyimak. Biasanya kan suka Taiwan hadir, Hong Kong hadir, Malaysia hadir. Nah, biasanya kan kalau kerja di luar negeri tuh katanya suka dapet bos atau majikan tuh yang bawel ya kan. Nah, itu Bu Ria praktekin ilmu RDAY langsung tuh. Tadinya langsung lah waras ya kan, langsung lah tidak bawel lagi ya kan. Nah, jadi alhamdulillah nyimak praktek terkabul. Pulang ke Indonesia paksain datang ke RDAY ya. Jadi emang ilmu RDAY harus dipraktekin Bapak Ibu ya. Nggak ada langkah atau cara lain selain Bapak Ibu semua yang praktekin ya. Coba Bu Ria sini maju Bu, testimoni Bu, nanti dapat uang bibit tuh Bu. Kebetulan dewan jurinya udah siapin 1 koper tuh. Sini maju Bu, testimoni Bu. Berbagi cerita nih ya, sebenarnya berlaku buat semua. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, punya atasan atau punya bos apapun itulah. Nah, bajunya Donald Bebek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, saya mau berbagi cerita dikit ya. Bu, bentar Bu. Ibu kan kerja di Hong Kong ya. Pembuktian kalau emang benar-benar Ibu tinggal bekerja di Hong Kong, otomatis bisa bahasa Hong Kong dong. Coba sapa dulu penonton nih pakai bahasa Hong Kong Bu ya kan? Leho ah. Ibu-ibu, bapak-bapak, leho. Leho, leho. Gimana kabarnya? Oh, kamu yang. Oh, kamu yang. Oh, sehat, baik. Udah. Buat para penonton YouTube, coba nih, buat para penonton YouTube, jangan lupa praktek gitu.
Buat para penonton YouTube, jangan lupa praktek bahasa Hongkong. Bahasa Hongkong. Iya. Jangan lupa muketa. Muketa. Praktek apa ya? Nggak praktek ini. Praktek. Bahasa Hongkongnya nggak ngerti praktek. Lakukan. Cobalah, mencoba. Ya, gitu ya. Buat para mbak-mbak di Hongkong, Muketa. muketa, koti siha mencoba. Siha kamyong. Udah itu. Oke. Nah, bener nggak nih? Coba nih penonton yang dari Hongkong komen, bener nggak? Kemarin kan abis tes bahasa yang dari Arab tuh ya. Ada tuh bapak-bapak dari Arab tuh dia tes bahasa. Bener katanya. Berarti original, memang di Hongkong ya. Oke, Bu Ria, coba nih kasih paham nih para penonton juga bapak-bapak ibu-ibu yang ada di aula pencerahan malam hari ini ya. Ibu awalnya tahu RDAY kapan? Dan dari mana? Awalnya saya tuh lihat-lihat drama Malaysia macam itu kan. Macam Upin Ipin bukan? Bukan. Oh, bukan. Drama Malaysia lain lah. Lalu lepas itu saya lihat ada Bapak Dwi Susanto, Bapak Haji Dwi Susanto. Ya. Saya tertarik lah. Saya lihat, terus saya lihat 5 bulan yang lalu lah itu kan. 5 bulan yang lalu tahun 2024. Iya, saya lihat, terus saya coba satu persatu ya, alhamdulillah. Walaupun yang kecil-kecil dulu kan terkabul gitu, alhamdulillahnya. Nah, yang paling pertama sekali terkabul apa tuh? Itu majikan. Kenapa majikan? Kan biar nggak bawel kayak gitu kan. Tadinya cerewet ke donald bebek ya kan? Iya, biar nggak bawel. Terus saya coba ilmu itulah yang apa tuh? cebok itu. Air cebok. Diapain itu? Diapain? Buat masak nasi itu. Nah, ya kan? Jadi begitu lagi nyimak YouTube, mungkin ada testimoni atau mungkin ada pertanyaan. Waktu itu ingat nggak pas lagi nonton testimoni atau sebuah pertanyaan arahan dari Pak Haji suruh ngelakuin A? Iya. Oh. Saya lihat testimoni itulah. Oke. Melalui YouTube itu kan saya coba satu persatu. Dites dulu nih yang air cebokan, ya kan? Jadi si majikan bawelnya naujubillah. Bawel lah, ini salah itu salah. Kerja satu kita belum selesai, dia suruh kerja lagi. Kerja berikutnya belum selesai, berikutnya lagi. Pusing pala, ya kan? Akhirnya mainkan jurus. Nah, ini nih ya, simak baik-baik Bapak Ibu. Jadi saat itu begitu nonton, begitu nyimak, wah boleh juga nih, saya tes nih, ya kan? Dites lah, itu dicebok. Nah jadi Bapak Ibu coba agak sedikit diarahin nih tutorial nyeboknya bagaimana itu. Ya saya udah beras itu dicuci lah bersih gitu kan. Oh dipungsiin untuk masak nasi. Iya. Kita jadi bersihin dulu, cuci bersih gitulah. Ya di 3 kali lah biasanya ya, 2 kali 3 kali. 3 kali biasanya saya cuci. Dan air terakhirnya adalah air cebok itu tadi. Tapi yang bersih ya sebelum kita kencing gitu lah. Jangan pipis dulu, ntar habis pipis cebok lagi. Jangan ya. Intinya syarat doang ya. Nah saat nyebok atau saat taruh airnya itu ada ucapan nggak atau gimana gitu? Ucapan tuh kan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim kandang embek yang dipimpin Bapak Haji Dwi Susanto Suwondo pasti terkabul, majikan manut, nurut, katut, tidak bawel gitu. Diputerin tuh. Diputar. Sambil ngucap, iya sambil ngucap itu sambil 9 kali itu. 9 kali putaran. Iya. Itu putarannya jarum jam apa kebalikan? Kesinilah. Oh jarum jam. Jarum jam itu. Tuh Bapak Ibu ya, jangan lupa seperti biasa. Alhamdulillah atas izin dan ridho Allah itu harus diucapin. Baru tuh ya. Manut, majikan manut, nurut, katut, tidak bawel sambil diputar 9 kali. 9 kali. 9 kali. Iya. Dan selama berapa kali atau berapa hari sehingga majikannya kira-kira seminggu gitulah. Kurang lebih seminggu lah. Terus aja dikerjain setiap hari. Ya tapi terus alhamdulillah tuh baik sendiri dia, ramah sendiri. Waras dia. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu luar biasa. Nggak pernah ini itu biasanya gitu kan. Ini enggak dianya. Anteng aja. Anteng dia senyum sama saya gitu, baik, omongannya pun baik gitu kan. Alhamdulillah. Majikannya cowok apa cewek? Cewek. Wah. Cowok pun gitu juga sama aja. Iya.
Itu yang pertama ya. Jadi kalau Bapak Ibu posisi saat ini sedang bekerja, tapi kan kalau di rumah enak tuh bisa masak nasi. Iya. Kalau kerja di kantoran kan nggak mungkin bawa nasi ke kantor ya kan. Itu bisa ada jurus yang lain ya, macem-macem lah pokoknya jurusnya ya kan. Jadi Bapak Ibu pokoknya perbanyak nyimak YouTube. Yang kedua apa yang terkabul? Yang kedua itu pinggang saya itu sakit tuh. Sakit kenapa? Encok apa salah Gak tahu kan, urat? saya kan sering angkat barang seperti itu kan, sering angkat barang kayak gitu disuruh majikan. Ya ini sakit, terus saya gunakan itu celana dalam itu. Diapain tuh celana dalamnya? Celana dalamnya 9 hari nggak dicuci itu kan, saya usap-usap sembuh ya tadi itulah. Jadi celana dalam yang 9 hari dipakai, nggak dicuci-cuci, ya, jadiin senjata pamungkas nih ya, untuk ngusap si pinggang yang sakit tadi. Ya. Oh, jadi mungkin kalau pinggang sakit jalannya tuh nggak bisa normal ya? Nggak bisa lah, kerja pun nggak nyaman. Encok kali ya? Nggak nyaman ya. lah. Encok kayak gitu. keselio entah apa itu. Entah keselio apa encok, apa salah urat, apa salah urut yang nggak tahu dah. Pokoknya nggak enak tuh pinggang. Itu sempat biasanya kan kalau kita ada pinggang sakit atau apa kan suka pakai apa counterpen tuh ya, atau apa kek. Ini enggak, saya langsung coba itu aja. Alhamdulillah itu tadi lah, pokoknya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan karamah anak yatim ya, kandang embek yang dipimpin Bapak Dwi Susanto bin Suwondo pasti sembuh alhamdulillah. Pasti itu sembuh. Berapa kali tuh? 9 kali. 9 kali. Iya. Sehari berapa kali? Sehari itu, ya sehari kan 2 kali mau tidur sama bangun. Oh ya, jadi Bapak Ibu kan biasanya suka pakai centong. Iya. Berhubung di Hong Kong nggak ada centong, jadinya pakai celana dalam. CD ya, gitu. Jadi nggak ada alasan nggak ada centong Pak Haji, di sini adanya centongnya centong besi, centong batu, centong plastik. Kan ada jurusnya tuh ya. Cuman syaratnya harus 9 hari nggak dicuci. Itu dia berubah warna apa gimana tuh? Enggak. apa warnanya jadi berubah warna kayak ibu-ibu yang udah pernah ngalamin itu? Enggak kan Bu? Warnanya nggak berubah tapi jadi hilang warnanya, dari warna hitam jadi bening ya, udah kayak plastik. Oke, itu yang kedua ya, sembuh. Iya. Sekali usap. Jangan ke atas ya, ke bawah, kan mau ngapain penyakit kita itu kan. Sembuh 9 kali sehari 2 kali. Iya. Itu kalau mau sembuh ya Bapak Ibu ngucapnya sembuh. Kalau mau kambuh ucapin kambuh. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ini tuh gatel-gatel. Hah? Gatel. Leher. Kira-kira kenapa tuh, gara-gara apa? Ya nggak tahu tuh. Biasanya nggak seperti itu saya gitu kan. Apa salah makan? Enggak. Apa cuaca? Apa gigit serangga? Nggak tahu, mungkin alergi pun enggak lah biasanya gitu. Tiba-tiba gatal itu bekasnya sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Oh berarti termasuk golongan cewek gatel. Iyalah, garuk-garuk. Iya. Nah, terus kan lagi nyimak YouTube nih. Pak Haji, saya gatel-gatel nih. Apa obatnya biar cepat sembuh? Nah, Pak Haji ludah bilang basi. Hah? Ludah basi. Diapain tuh? Gitulah, mau tidur sama sebelum tidur itu. 9 kali lah. 9 kali. Ya alhamdulillah tadi itu pertama. Ya udah pasti itu ya, wajib ya Bapak Ibu ya. Terus kita inilah 9 kali, sebelah sini 9 kali. Diusap-usapin. Iya. Nah, ngucapnya apa saat diusap? Gatelnya hilang apa nambah gitu? Ya hilang. Berapa hari kemudian udah nggak ada, enak gitu. Normal. Iya normal. Wow, tepuk tangan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi yang penting kita yakin gitu aja kan. Yang penting yakin. Iya. Jadi biasanya kan kalau ada yang Pak Haji, ini saya nggak entah kenapa nih, saya udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Emang sakit apa bos? Gatel-gatel Pak Haji. Apa obatnya Pak Haji biar sembuh? Kan biasanya Pak Haji gampang bos, obatnya garuk-garuk. Ya. Oh jadi ibu pakai ludah basi. Iya, ludah sembuh. basi. Bangun tidur, sembuh. Sebelum tidur. Sebelum tidur juga sembuh.
Ini berarti nggak telat kiri kanan? Enggak nunggu lama, itu berapa hari terus sembuh itu saya. Oh, manjur ya. Ada lagi nggak Bu selain itu? Ya, duit itulah. Kenapa tuh duit? Dapat duit itu kan, pasti dapat duit. Alhamdulillah dapat duit di bawah meja itu 500 $500. Di bawah meja? Ya di bawah meja kan, saya kan di restoran gitu kan, ngantar nenek gitu kan. Nggak tahu tuh tiba-tiba ada duit $500 di bawah meja gitu. Pergi ke restoran, mau makan, ngantar si nenek. Begitu, itu gimana ceritanya? Kok ya saya nampak gini, saya kan nunggu nenek kan, terus ada duit $500 gitu, ya saya ambil aja lah, kan rezeki itu kan. Oh, nggak celingak dulu deh. Oh, ada CCTV nih. Ya, Enggak, pertama iya gitu juga, tengok-tengok terus, Cece, kok ticin pingko ciang. Apa tuh artinya? Itu duit siapa katanya gitu. Terus lelok lo, kamu ambil lah gitu. Kalau kamu nampak ambil aja, ya saya ambil lah. Itu ngomong ke siapa? Cece itu duit siapa? Sama ada itu restoran. Oh, petugasnya. Tugasnya. Wih, bahaya juga sih Cece ya. Iya. Kalau di Indonesia, Cece duit siapa? Boleh. Oh, di saya tuh, ya kan? Iya. Lelok lo, kamyong. Apa itu artinya? Kamu ambil lah katanya gitu. Waduh, mantap. Kan juga mungkin itu rezeki kita kan, dia suruh ambil kan. Tadi saya juga takut, saya ragu gitu kan. Iya, abis diambil tangkap polisi lah kita. Oh, jadi itu bisa begitu ya? Ada orang link, kayaknya itu tips kali ya. Saya gitu kalau apa gini kan. Pasti ada orang linglung ngasih modal, ya itu yang diajari Pak Dwi itu kan. Pasti ada orang linglung ngasih modal saya 1M gitu, tapi belum 1M malah $500. Bentar Bu, Ibu kan nyimak praktek. Nah, ini terkait rangkaian bangun jam 00. Belum sedekah pernah. Itu apa kabar? Belum pernah. Gimana ceritanya ini? Ya karena kan saya kan kerja ya, nggak konsen gitulah. Kerja sama majikan, belum pernah lagi saya. Sama sekali belum pernah mandi pandan. Belum. Mulai dari 5 bulan lalu. Iya. Sedekah ke RDAY udah pernah belum? Belum pernah. Belum juga. Belum. Tapi cuma nyimak. Lihat, iya. Nyimak, praktekin. Iya. Kobul, manjur. Iya. Nah, apa yang kok bisa gitu? Kenapa? Ya enggak. Ya saya yakin gitu aja ngelakuinnya, yakin aja lah. Bismillah gitu aja. Enggak mikir. Enggak. Nah, enggak mikir, saya langsung saya Bapak lakuin. Ibu ya. Terkadang kita udah bangun jam 00, senyum, mandi, baca Quran, tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi yakinnya masih setengah-setengah, masih seperempat ya. Jadi sebenarnya mau apapun hajatnya, yang penting yakin. Ojo mikir ya. Jadi kan terkait dengan ilmu RDAY ini kan ilmu kearifan lokal, yang mana sifatnya itu dia gimmick hanya sebatas ngebangun keyakinan ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kayaknya saya nggak yakin deh, apa iya bisa sembuh? Nah, itu kan sebuah pertanyaan sama dengan mikir, ya. Mending nggak usah dilakuin, ya. Lebih baik, saya coba aja dah. Bismillah, yakin pasti sembuh. Mending kayak begitu pemikirannya, ketimbang apa mungkin? Masa iya cuman pakai ludah basi? Masa iya pakai celana dalam 9 hari bisa sembuh? Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang bikin sembuh itu adalah dari awal kita ngucap alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum apa-apa kita udah minta dulu sama Allah kan? Nah, terkait si benda ini kita gosok memang tidak relate, tidak masuk akal. Itulah kearifan lokal. Ketika Bapak Ibu ngucap sembuh, ucapan adalah doa ya. Dilalahnya yakin pasti sembuh. Jangan insya Allah ya. Jangan mudah-mudahan sembuh atau semoga sembuh, tapi pasti sembuh, pasti sehat.
Yang terjadi adalah sembuh dan sehat. Kalau semoga sehat, semoga sehat. Si ragu. Nah, semoga kan kata Pak Haji antara iya atau enggak, alias setengah-setengah, ya. Gitu. Jadi keyakinannya harus bulat, tingkat dewa, ya, gitu. Jadi antara ucapan dan pikiran harus selaras, ya, harus sama, sinkron. Ini pasti sembuh, pasti sembuh. Kira-kira sembuh nggak ya? Udah praktekin? Jangan begitu, ya. Terus udah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, baru nanti rasakan hasilnya, ya. Karena ilmu RDAY wajib dipraktekin. Tembus nih nyampe Hongkong, ya kan? Jadi nggak ada masalah. Nah, ngomong-ngomong, saya mau tahu apakah sebelum tahu RDAY sudah terbiasa dengan ilmu kearifan lokal, entah dari orang tua atau nenek atau siapapun? Belum. Sama sekali. Itu nenek dulu bilang kan, kalau ada jerawat itu kasih aja ini. Apa? Air hidung ini loh. Ingus. Ingus itu aja. Ya saya gini-gini jerawat ya memang hilang. Tuh kan. Ini saya juga baru dengar nih. Ada kearifan lokal yang sifatnya ada ingus, dikejerawatin, ya kan? Sebenarnya kan nggak masuk akal, ya kan? Iya. Tapi dilalanya sembuh. Iya, karena saya yakin gitu. Kan nenek kan bilang pernah almarhum nenek. Kalau apa kasih aja ini. Selain itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang diingat itu aja. Iya. Coba Bapak Ibu, ada nggak yang benar-benar belum paham tentang kearifan lokal, begitu tahu RDAY awalnya bingung-bingung tapi jadi paham? Ada nggak di sini? Mungkin ada ya, beberapa diantaranya memang orang tua kita tuh dulu sayangnya dia tidak menceritakan, tidak menurunkan, dirahasiakan, ya. Padahal kan kalau misalkan mau ada hajatan tuh, udah tuh cabe, bawang, tancepin ke tanah, tanah dalam pengantennya, lempar ke genteng biar nggak hujan, ya kan? Nah, sebenarnya bukan tentang cabe bawangnya, keyakinannya biar nggak hujan. Kalau dibilang musyrik, enggak, ya. Orang kita berdoa, Bismillah, semoga nggak hujan. Nah, masih pakai semoga tuh, ya kan? Dilalahnya nggak hujan. Atau kalaupun tiba-tiba hujan deras, waduh, hujan deras nih, mana pengantin? Suruh copot buruan, lempar ke genteng. Tahu-tahu hujannya berhenti, ya. Gitu. Satu lagi itu Pak, Kak Bang, bapak saya. Kenapa? Kan bapak saya kan sakit-sakitan gitu kan. Sakit apa? Ya kompilasi lah, komplikasi gitu lah. Kompilasi musik dong, ya kan? Ngantuk ini, rada-rada ngantuk. Rada-rada ngantuk, iya. Lah terus kan mama saya masih di Hongkong itu kan, mama di Indonesia lah, di Medan. Mungkin bapak itu dulu tuh ada kayak mana ya? Adanya jampi-jampi apa kayak mana gitu biar ditakutin orang, dia apa gitu kan, sakit. Bapak itu gemuk sakitnya tapi nggak cerah gitu kan. Terus saya bilang, "Mak kasih air itu cebokan mama minumkan biar luntur semua." Ya alhamdulillah bapak kurus, minum itu semenjak itu ya dia kurus tapi dia tuh ini fresh gitu. Ceria. Iya, ceria. Sembuh berarti? Sembuh. Wow, tepuk tangan luar biasa. Air cebokan istri, ya. Oh, jadi disarankan ke si mama, si ibu, ibunya praktekin. Wow. Mama pun bilang, semenjak itu nak, ini bapak lo katanya kayak gitu kan, nggak kayak dulu gitulah, nampak fresh gitu. Kurus tapi fresh gitu loh. Nah, itulah ibu bapak ya. Kok bisa udah berobat ke dokter berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh? Pakai ilmu RDAY, rangkaian bangun jam 00, dihantam lagi pakai ilmu kearifan lokal, tambahin lagi sedekahnya, kok bisa sembuh? Nah, ini jadi sebenarnya penyakit yang ada di badan kita ini kita yang buat, kita yang ciptakan lewat sebuah pikiran. Pikiran ketakutan, pikiran julid sama orang, ya. Ya mohon maaf nih, hampir rata-rata orang stroke pasti gara-gara ada sesuatu dalam dirinya sebelum terjadi stroke. Entah suka kalau ngomel-ngomel kan darah tinggi biasanya kan. Ini orang ngomel-ngomel mulu nih, darah tinggi nih, jangan-jangan. Ya emang faktanya kalau
orang darah tinggi hobinya ngomel-ngomel, ya Iya, kan? iya, Nah, benar. jadi semua penyakit baik jantung, apapun lah, termasuk gatal-gatal sekujur badan, pasti ada sesuatu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kenapa Pak Haji nyuruh kita untuk jangan melanggar sifat 18 biar penyakit mau datang bingung. Ini orang kok biasanya ngomel nggak udah-udah, kok nggak pernah ngomel lagi. Nih orang biasanya sedih nggak udah-udah, kok udah nggak sedih lagi. Jadi bingung penyakit mau nyerangnya lewat mana gitu. Yaudah Bu Devi, luar biasa. Nih dapat bonus uang makasih, bibit ya. alhamdulillah. Ini bukan uang Hong Kong ya, uang Indonesia. Ntar jangan dijajanin di sana, bahaya ya. Disimpan Ini ya. untuk saya Pak. Hah? Ini untuk saya gitu kan? Iya, bagi dua kita ntar. Oh. Oke, sip, tepuk tangan Dah. dulu buat Ibu Ria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Bapak, ntar dulu. Ntar dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo Bapak Ibu.